kita berikan untuk 3 penanya. Ini di chat ini ada Pak ini Kalila. Ini dari JT Keluarga apa namanya? Dari Smart Sinergi nggak jelas ini. Nah ini saya Pak Iding Fadilah dari Bogor, Pak Edi. Ya. Bertanya, kami sedang beternak pembesaran ikan gurame memakai media terpal dengan ukuran kolam 6 kali 10 diisi dengan 1000 ekor ikan dengan ukuran ikan sebesar setengah senti. Nah pertanyaannya nggak jelas ini. Berapa makanya? Nggak jelas Pak Edi pertanyaannya ini. Ya, nanti ini bagaimana menggunakan EcoFit apa EcoFit Best ini? Ini pakai bertanya mungkin. Kemudian itu aja dulu mungkin dijawab Pak Edi. Ya. Atau yang lain boleh sekaligus saja. Beberapa. Ini ada 2 nih saya lihat di chat. Boleh yang lain juga bisa. Sebentar Pak. Macet ini. Ya mungkin ada yang langsung bertanya lewat ini. Rijal bisa dibuka mungkin. Itu pertanyaan itu aja Pak Edi mungkin dijawab dulu. Ya, baik. Jadi saya bisa melengkapi. Yang lain belum ada ya? Belum ada. Jadi prinsip Pak siapa namanya tadi Pak Iding ya, Pak Iding. Ya, jadi Bapak menggunakan EcoFit apa EcoFit Best ini? Saya belum jelas ya. Tetapi yang paling penting adalah Bapak di dalam kolam itu, kolam 6 kali 10 ya, 6 kali 10 untuk 1000 ekor itu. Nah, nanti kalau Bapak ya, jadi kalau Bapak nanti menggunakan dengan Bapak tinggal memberikan pakan sekarang kan. Nah, di dalam rangka memberikan pakan itu, Bapak nanti tinggal pakan itu Bapak basahkan dengan larutan daripada EcoFit atau EcoFit Best. Ya kan? Jadi boleh dituangkan ke pakan, baru setelah itu dikasih kepada ikannya. Ya kan? Jadi nanti karena berapa banyak yang Bapak gunakan pakan, tentu tergantung kepada baik jumlah maupun besar ikannya. Jadi tidak ada ukuran yang pasti, yang penting Bapak basahkan pakan itu dengan dengan larutan baik EcoFit maupun EcoFit Best, sehingga melalui media pakan tadi EcoFit maupun EcoFit Best itu dapat langsung masuk kepada tubuh ikannya. Nah, yang paling penting itu adalah EcoFit maupun EcoFit Best ini akan bekerja sedemikian rupa, ya kan? Karena di dalam pakan ikan itu sendiri ada pakan ikan itu terdiri dari komposisi bahan yang kandungan nitrogennya cukup banyak. Baik yang berasal dari jagung, maupun yang berasal dari tepung ikan, maupun yang berasal dari bungkil kedelai. Misalnya, kalau Bapak menggunakan pelet atau makanan jadi, ya kan? Ada bekatul di dalamnya. Jadi diramu sedemikian rupa oleh pabrik itu, ya kan? Kalau Bapak menggunakan pakan pabrik, nah itu banyak sekali kandungan nitrogennya. Kandungan nitrogen inilah merupakan unsur-unsur pokok yang ada pada protein itu. Nah karena itu dengan EcoFit maupun EcoFit Best ini yang notabene adalah probiotik juga, karena di dalamnya ada bakteri-bakteri yang bekerja untuk mengoptimalkan, merubah nitrogen yang ada pakan itu sehingga dia optimal betul penggunaannya. Dia betul-betul akan diserap pakannya itu.
bayangkan Bapak berada pada kolam yang mungkin itu pakai terpal sebagainya, tentu aliran udaranya, pergerakan airnya kan mungkin tidak sederas aliran-aliran running water misalnya atau apa. Nah, karena itu ada keuntungan lain yang Bapak bisa dapatkan dengan menggunakan EcoFit maupun EcoFit Base ini. Nantinya biasanya kolam-kolam yang airnya tidak mengalir atau tidak berputar secara terus-menerus di dalam kolam itu akan bisa mengurangi bau daripada kolam itu. Karena nitrogen yang keluar melalui kotoran ikan itu sangat sedikit sekali. Karena dia sudah dirubah itu menjadi yang paling optimal diserap oleh tubuh ikannya. Nah, karena itulah sebabnya kenapa EcoFit maupun EcoFit Base ini bisa tumbuh lebih cepat, ya bisa memberikan daya tahan kepada ikan itu lebih baik, karena gizinya itu hampir pasti 98% itu terserap dengan baik oleh ikan. Nah, ada perbedaan sih memang dari pabrik-pabrikan itu, masing-masing pabrik itu tentu memiliki komposisi, memiliki ramuan-ramuan, memiliki formulasi-formulasi yang berbeda-beda. Ada yang daya tahan penyakitnya, ada yang metabolisme, kecepatan penyerapan di dalam pencernaannya dan sebagainya. Nah, itu semua nanti dengan EcoFit Base ini melengkapi apa yang kurang ada di sana. Jadi dengan demikian, Bapak untuk menggunakan EcoFit maupun EcoFit Base di dalam kolam yang 6x10 itu, awali dulu lah dengan Bapak membuat larutan EcoFit Base. Setiap memberikan pakan, terutama pada pagi hari, basahinlah pakan itu dengan larutan EcoFit maupun EcoFit Base itu. Ya kan? Nanti Bapak bisa perkirakan sendiri saja jumlahnya. Ya kan? Takarannya itu. Bapak bukan pakai feeling sih, karena memang prinsipnya di dalam EcoFit Base itu, satu sasetnya itu kan untuk 300 liter. Ya, berapa banyak pakan. Nah, sehingga demikian, satu saset itu berapa banyak, berapa lama Bapak ingin pakai, itu atur sendiri saja, kan begitu. Kalau satu saset itu nanti habisnya 2 minggu, ya jangan dilarutkan dulu semuanya satu saset. Ya mungkin ambil dulu 1/4 untuk 3-4 hari, kan begitu. Mungkin ambil lagi 1/4 untuk 3-4 hari. Nah, untuk 1/4 ini pun juga 300 dibagi 4 kan berarti kan 775 liter kan begitu, ya kan? Dengan begitu, kalau dilarutkan semua ke 300 liter boleh saja, asal penyimpanan daripada sisa larutan itu dalam kondisi lebih baik kan begitu. Tetapi kalau misalnya kondisi penyimpanannya tidak bagus, ya lebih baik ambil 1/4. Nah, dengan demikian itu bisa aman lah. Nah, demikian juga dengan EcoFit yang kalau satu tubenya itu bisa dilarutkan sampai 1000 liter air dan sebagainya, maka di situ mungkin komposisinya agak lebih banyak ya, karena memang larutannya airnya lebih banyak daripada EcoFit Base gitu. Nah, yang paling penting adalah bahwa kandungan-kandungan yang ada pada EcoFit maupun EcoFit Base itu harus bisa masuk ke dalam tubuh ayam maupun tubuh ikan. Saya kira itu Pak Muhammad. Ya, yang lain lagi silakan. Pertanyaan ini mungkin diperjelas ini. Berapa ukuran EcoFit dan EcoFit Base untuk ukuran kolam ikan tersebut? Kolam ikan itu kan 6x10. Kemudian untuk 1000 ekor ikan gitu kan. Nah, kalau menurut saya menambahkan ya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Ya. Kalau memang Bapak Iding itu biasanya misal dalam satu hari itu butuh untuk pelet itu 5 kilo gitu kan. Yang dibasahi ya 5 kilo itu gitu kan. Itu yang dibasahi 5 kilo, kemudian karena pengalaman saya ini di Lintas Timur itu kalau dibasahkan semua Pak Haji Adi, ini kualitasnya akan jelek gitu kan.
Jadi ketika di apa namanya di campurnya, di ramunya itu dadakan, gitu, dadakan. Kira-kira diramu sekitar 15 menit, kemudian baru dikasih pakan, ditebarkan ke kolam. Itu mungkin Pak Iding kurang dan lebihnya. Siap, terima kasih Pak Haji Edi. Baik. Ada tambahan Pak Iding? Ada cukup ya Pak Iding ya. Mungkin ada tambahan sedikit terkait dengan kolam ikan tadi. Kebetulan dari satu kolam tadi ukuran 6x10, saya punya 3 kolam ikan. Jadi pada saat sekarang ini kami sedang melihara ada 3.000 ekor. 3.000 ekor ikan gurame. Maksud saya untuk dari 3.000 saya sudah sebetulnya udah untuk perkiraan tadi yang dibahasakan, emang selama ini saya lakukan hal semacam itu gitu. Maksudnya pada saat memberikan makan itu kami basahkan dulu. Itu pun kalau misalkan tergantung dari ikannya. Kalau misalkan ikannya masih kecil yang saya bilang tadi, itu saya remas-remas sehingga mungkin barangkali lebih halus. Artinya ikan yang kecil makannya akan lebih halus. Tapi tatkala sudah 1 bulan atau 2 bulan, itu saya memakai pelet yang 820 gitu ya, agak besar sedikit gitu. Nah, namun demikian mungkin barangkali perbedaan antara EcoFit dengan EcoBest tadi, perbedaannya di mana gitu? Apakah karena kemarin dari gambarnya itu kok di situ kalau yang kemarin lebih spesifik, maksudnya artinya untuk ke ikan gitu kan? Ada, tapi kalau untuk yang EcoBest ini ke ternak-ternak yang lebih besar kayak kambing, sapi gitu. Untuk yang untuk itik, sedangkan untuk ikan itu tidak ada spesifik, artinya untuk ukurannya gitu. Apa perbedaan EcoFit dengan EcoBest gitu? Mungkin itu aja Pak Haji. Terima kasih. Itu pertanyaannya Pak Edi, mungkin yang kedua, ini apa perbedaan antara EcoFit Best dengan EcoFit? Gitu. Apa mungkin perbedaan dari pengaplikasian atau bagaimana? Ya, silakan Pak Edi. Ya, sekaligus juga ada chat lagi, sekaligus saya jawab. Ada pertanyaan chat yang Jopper ya, siapa itu? Pak Nanda ya? Pak Nanda ya, Pak Nanda. Pak Nanda. Ya, dibacain Pak, dibacain sambil jawab Pak. Iya. Dari Pak Nanda dari Probolinggo, SSW 1. Bila pakan ayam AK Jopper, gitu, pakan ayam AK Jopper, kemudian full plus EcoFit, apakah waktu panen bisa lebih cepat? Kemudian yang kedua, apakah masih perlu penambahan vitamin, jamu, atau vaksin lainnya gitu? Kemudian yang ketiga, kalau pakan itu dilarutkan, kalau EcoFit, kalau dilarutkan kepada ke pakan, tapi pakannya disimpan dulu, ini dikira-kira umpama 2-3 hari, bagaimana? Jadi di biang itu dilarutkan, kemudian sudah dicampur, itu bagaimana Pak Edi? Kira-kira kualitasnya bisa berubah nggak gitu? Ya baik ya. Jadi Pak, saya lanjutkan dulu Pak Nanda ya, Pak Iding ya. Pak Iding. Ya Pak Iding, yang kita tahu perbedaan antara EcoFit dan EcoFit Best itu hanya kepada larutnya. Jadi kalau EcoFit itu kan kita setelah biangnya kita buat 1 liter, kan kita larutkan menjadi 1.000 liter, kan begitu kan? Nah itu yang diarahkan untuk minum daripada ayamnya, ya untuk minum untuk kalau ayam kan diminum, tapi kalau ikan itu kan tentu akan dibasahi, ya kan? Demikian juga kalau EcoFit Best-nya itu 1 sasetnya setelah dilarutkan 1 liter kan menjadi bisa setelah diencerkan lagi menjadi 300 liter. Itu saja. Nah, hanya nanti Bapak tinggal efisiensinya. Tentu kan mesti ada perhitungan efisiensi dengan harga 1 tube dan harga 1 saset yang sama.
Maka tentu di aplikasi di lapangan pasti tentu juga nanti Bapak akan mengamatinya, ya kan, akan mengamatinya. Nah, dengan demikian proses cara pemberiannya itu tentu dengan membasahi dan melalui pakannya dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Pak Nanda itu yang ayam jopper ya. Iya. Pengalaman kita di broiler, pengalaman kita di ayam pedaging dengan menggunakan EcoFeed itu melalui air minum, itu programnya di melalui air minum itu bisa kita awali dengan pada hari ke-8, 9, 10, lalu kemudian nanti kalau ayam broiler itu kan dengan 31 hari, dengan 32 hari kan sudah dipanen. Jadi kita akan memberikan juga pengalaman itu adalah pada umur 27-28 hari. Yang kedua untuk EcoFeed itu dia bisa maju panennya bisa 3 hari. Karena ya, tentu maju 3 hari dari ukuran yang biasanya yang tidak menggunakan EcoFeed dan sebagainya gitu. Nah, terhadap bagaimana tidak perlu lagi lah dikasih jamu, dikasih kalau vaksin itu kan tentu juga kan sudah ada programnya, ya kan? Nah, EcoFeed maupun EcoFeed base ini adalah mineral tambahan. Ya kan, vitamin tambahan atau trace elemen tambahan yang melengkapi daripada kebutuhan pakan yang jadi yang sudah diproduksi oleh pabrik itu. Karena dengan kita menggunakan EcoFeed maupun EcoFeed base itu, pengalaman kita adalah cara kerja EcoFeed dan EcoFeed base itu dia bisa membuat agar pakan jadi yang dibuat oleh pabrik itu dapat diserap semua oleh ternaknya. Karena EcoFeed dan EcoFeed base ini mampu mengolah, merubah nitrogen yang ada pakan jadi itu diolah di sedemikian rupa, dipecah sedemikian rupa oleh EcoFeed dan EcoFeed base karena di situ ada probiotik sehingga semua pakan itu terserap. Nah, karenanya itu saya ini punya juga beberapa mitra yang juga peternak-peternak besar misalnya. Biasanya mereka terlalu sangat teliti itu. Mereka juga sudah punya istilahnya vitamin-vitamin yang mereka gunakan, apalagi ada yang campur sendiri pakan itu kan. Tapi masih tetap juga dia gunakan juga EcoFeed ini. Karena dia sudah merasakan manfaatnya. Ya kan? Pertama itu adalah kalau makanan itu pakan ayam, pakan ikan, pakan lalu kemudian hewan besar itu, kalau dia cukup gizi bagus, kalau dia bisa terserap bagus pakannya, berarti dia bisa kuat. Dia punya kondisinya, imunnya bisa lebih bagus. Nah, kalau imunnya lebih bagus, tentu tingkat kematiannya dan sebagainya kan bisa lebih rendah. Lalu kemudian dengan begitu, kalau pakannya yang memang tidak banyak terbuang, jadi efisiensi daripada sebuah pengelolaan sebuah usaha peternakan yang baik, di samping dengan 3 faktor tadi, kalau pakan yang baik itu memang harus dimakan oleh semua ayam. Tidak hanya dimakan juga oleh semua ayam pakan itu. Artinya maksudnya kan tidak boleh ada yang tumpah-tumpah, kan itu biaya. 1 kilogram pakan ayam sekarang itu kan harganya Rp7.000. Itu hampir sama dengan harga beras. Ya kan, sampai dengan harga beras kan gitu. Jadi karena itu harga yang mahal tadi dengan komposisi biaya yang lebih besar tadi harus dimakan semua oleh ayam itu idealnya kan begitu. Nah, di samping dia dimakan oleh ayam itu, dia juga harus tercerna semua oleh ayam itu. Begitu tercerna masuk di dalam tubuh ayam itu kan gitu. Tetapi kalau walaupun pakan sekarang kan kebanyakannya, walaupun juga dia makan semua itu pakan, lalu kemudian belum tentu juga bisa tercerna semuanya. Maka oleh karena itu ada di beberapa peternakan yang kalau kita lihat nanti kalau mitra-mitra kita datang ke sebuah peternakan mungkin kadang-kadang ada yang bau dan sebagainya, itu juga boleh dipantau tuh. Begitu dia baunya menyengat, Pak, Bapak punya ini terlalu banyak nih, kebuang apa segala tuh, amoniaknya apa segala. Nih pakai EcoFeed nih. Ini bisa mengatasi itu. Apalagi kotorannya ayamnya basah dan sebagainya apa segala tuh bisa. Kita identifikasi dari peternakan itu.
Nah, dengan demikian Bapak, Ibu sebagai mitra dan calon mitra nanti bisa bicara banyak. Jadi kita ini kan kadang-kadang bisa bertindak sebagai konsultan juga. Nah, tetap kepada segitiga tadi. Ya, tetap pada segitiga tadi. Ya kan? Jadi dilihat dulu, diobservasi lah seperti padi dan sebagainya kan. Ya, ini pakai bibit apa nih padi ini? Ya kalau dia kan Pak Mamat kan pasti sudah hafal tuh. Mana bibitnya produksinya sekian ton, mana bibitnya produksinya sekian ton per hektar kan gitu. Ya kan? Nah, demikian juga di ayam tuh. Diidentifikasi. Jangan sampai nanti kita menjadi sasaran gara-gara dia manajemen tidak bagus, gara-gara juga dia bibitnya kurang bagus. Kan begitu. Nah, kita datang hanya untuk melengkapi apa yang berkurang pada mereka itu. Begitu Pak Nanda, jadi nah, untuk jobber itu dia bisa lebih maju, tapi dengan program-program yang ada sekarang ini, dengan pakan yang ada dan sebagainya, nah, kita tidak tahu masing-masing pabrikan pakan itu kan beda-beda kualitasnya. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya EcoFit ini juga melengkapi, menyempurnakan kualitas daripada pakan dari pabrikan-pabrikan itu. Terus terang sekarang itu gonjang-ganjing pakan ternak itu sekarang itu luar biasa sekarang, ya kan? Biaya pakan tuh makin lama makin tinggi karena importnya, Bang. Lalu kemudian jagung di dalam negeri pun sebagai sumber bahan pokok pakan itu sudah harganya di atas 6.000, ya kan? Nah, makanya kan presiden itu tidak kurang-kurang juga presiden juga diprotes oleh para peternak itu harga jagung terlalu mahal sebagainya kan gitu. Nah, oleh karena itu ya tepat sekali lah sebenarnya kita kalau mitra yang memiliki peternak-peternak dan sebagainya, termasuk juga kalau datanglah ke peternak sapi, banyak juga sebenarnya kita saya sih belum sampai ke sapi ya, tapi baru sampai di ayam sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada, saya juga kadang-kadang khawatir juga ketika saya memasukkan juga EcoFit base ini ke dalam peternakan yang lebih besar, ya kan, perusahaan lebih besar, khawatir juga nih, takut ada komplain-komplain juga. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Padahal dan juga kawan-kawan yang menggunakan yang menggunakan EcoFit dan EcoFit, peternak-peternak besar yang kritis terhadap karena mereka harus beli kan, biaya produksi dan sebagainya gitu. Begitu Pak Nanda, begitu Pak Andi ya. Ya nanti sambil kalau misalnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan di luar dari itu, nanti melalui moderator atau melalui host bisa diberikan nomor HP saya, nanti bisa kita WA-WA-an lah kan, atau japri-japrian lah kalau bahasa sekarang ini kan. Itu Pak Mamat. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini dari pertanyaan Pak Suyono, sebetulnya pertanyaan Pak Suyono ini sudah terjawab tadi ketika pengaplikasian di pertanyaan Pak Iding tadi. Dilarutkan kepada Pak Suyono ini pakan itu sudah dilarutkan EcoFit. Nah, kemudian ditunda selama 2 atau 3 hari. Itu bagaimana? Mungkin di sini kualitasnya apa berubah atau bagaimana gitu Pak Edi? Silakan. Ya jangan Pak. Jangan kalau EcoFit itu jangan dicampur begitu, nanti pakan Bapak nanti bisa berjamur. Pakan tadi bisa rusak karena itu terjadi reaksi-reaksi juga antara unsur-unsur ada pada pakan apa segala itu. Jadi EcoFit itu harus dipakai pada saat kita pakai, baik melalui air minum maupun melalui pencampuran dan pakan. Jadi ketika EcoFit maupun EcoFit terutama kan terjadi proses fermentasi juga pada EcoFit itu. Begitu satu tuba dilarutkan 1 liter air, ya kan, dicampur dengan macam-macam gula, air tebu atau atau air kelapa sebagainya. Nah, gunakan secukupnya saja. Karena 1 liter itu kan akan kita larutkan menjadi 1.000 liter. Gunakan secukupnya dan kalau diaplikasikan pada saat itu. Kalau mau nyimpanlah biangnya itu. Jangan disimpan setelah dicampurkan. Jangan pakan disiram dulu dengan EcoFit. Nah, rusak pakan itu. Nanti bisa beracun itu. Nanti akan tumbuh jamur-jamur. Istilahnya ada alfa toksin macam-macam yang bisa mematikan ayamnya. Ya, yang bisa mati ayamnya nanti.
Ya, itu jangan dilakukan itu. Kalau mau nyimpanlah biang daripada EcoFit itu. Ya kan? Gunakan pada saat Bapak kasih pakan maupun kasih minum pada saat itu. Terima kasih. Baik Pak Suyono, saya pikir sudah cukup jelas itu. Tidak boleh dilarutkan kemudian ditunda beberapa waktu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau hari ini kebutuhannya untuk 5 kilo pakan, ya yang dicampur ya 5 kilo pakan itu dihabiskan gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Nah kemudian dibuka aja. Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa, dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Ya. Dengan Yogi, Pak. Ya. Ya. Silakan. Pak Jedi, apa kabar? Ya. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pak Jedi, ini masih maaf nih. Ya. Takutnya saya menyalak ya. Ya. Jadi saya mau tanya, untuk lebih efisien mana? Apakah tadi EcoFit atau EcoFit Best lebih efisien mana dicampur di makanannya atau di air? Itu Pak. Mungkin kalau air kan lebih efisien kali, tapi apakah nanti hasilnya akan sama dicampur di pakannya atau di airnya? Itu aja Pak. Jadi pertanyaan saya. Ya. Langsung ya. Pak Ya, Muhammad, silakan. Jadi penggunaan EcoFit maupun EcoFit Best itu lebih banyak kalau untuk ternak seperti ayam dan sebagainya. Itu kan langsung dipakai melalui air minum, Pak. Ya, kalau agak repot bagi penernaknya kalau dia campur di pakan. Dia repot kerjanya juga lah, nyemprot ini, nyemprot itu, apa segala, belum lagi nanti campurannya tidak rata macam-macam kan. Kalau lagi lama penggunaannya lagi setelah dicampur nanti bisa membuat jamur apa segala di pakannya. Lebih baik hantam ke dikasih melalui air minum, ya kan? Jadi kalau kebutuhan tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan air minum itu rata-rata sih 1 ekor itu kan 2 liter, ya kan? Ya kan, karena pakan itu kan 100 gram, tetapi untuk EcoFit ini itu kan 1-2 liter kan 24 jam. Ya kan? Nah, kalau kita mau menggunakan treatment, kalau kita menggunakan EcoFit maupun EcoFit itu sebagai penambah vitamin, jadi gunakanlah pada air minum yang habisnya 3-4 jam. Jadi kalau 24 jam, 3-4 jam itu kan paling tidak ambillah seperempatnya lah, seperempat. Jadi dari seperempat dari 24 jam itu dibagi 4 kan 6 jam, Pak. Kan gitu kan? Nah, harus habis dalam waktu 6 jam. Air minum dibutuhkan dalam 6 jam itu kan adalah sekitar 50 liter. Ya kan? Nah, sementara EcoFit Best itu kan 1 sasetnya itu untuk 1000 ekor. Itu kan itu bisa untuk 300 liter. 300 liter itu kalau tadi dikasih di 50 liter air, berarti kan untuk 6 kali pemberian kan gitu. Jadi kalau Bapak Yogi punya 1000 ekor ayam misalnya, ya udah kasih aja setiap 50 liter air itu dikasih untuk 1000 ekor itu kan. Tapi kalau 1 saset berarti 6 kali, habisnya 6 hari. Tapi nanti jangan dicampurin semua dulu, campur sesuai kebutuhan tiap hari lah kan gitu kan. Jadi kan bisa 1 saset itu kan bisa bagi 6. Karena 1 saset itu kan beratnya kan 35 gram. Bapak bagi 6 itu kan 5 gram saja. Ya kan? Ambil setiap 5 gram aja, itu aja dipakai sehari. Demikian juga tadi Pak Nandang maupun Pak untuk kebutuhan itu kan ngambil sedikit-sedikit. Jadi 5 gram itu dicampur dengan 9 sampai 10 liter air, kan begitu. Ini kan itu aja prinsipnya. Jadi ambil sedikit itu, tapi yang penting setelah itu ditutup yang rapi, disimpan rapi. Jadi kalau untuk ternak-ternak bangsa 1000 ekor sebagainya itu cukup dengan 5 gram, ya kan? Lalu kemudian 5 gram itu langsung dilarutkan ke airnya kan. Kalau EcoFit Best kan tidak perlu dibiangkan. Kecuali nanti EcoFitnya perlu dibiangkan kan gitu. Jadi kalau misalnya kalau EcoFit itu diambil dalam bentuk cc atau mililiter, kalau EcoFit Best ini bisa langsung dalam bentuk gramnya dia kan. 5 gram dicampur 9 sampai 10 liter air cukup, ya kan? Artinya karena 1 gram itu adalah untuk 9 liter. Jadi kalau kita butuh hanya 9 liter air saja sehari, cukup 1 gram.
Ya Baik, kan? Pak Edi. Nah, ya kan? Pak Yogi ini mungkin saya juga mau nanya ini, Pak Yogi ini untuk ternak ayam atau untuk ikan apa untuk ayam, Pak Edi? Pak Yogi Itu ini? kemarin saya ke tempat teman di Sukabumi Cijeruk. Dia lagi coba ternak kambing ya, domba ya. Untuk domba. Nah, jadi saya ya mau balik lagi ke sana. Kan kalau kambing itu kan makanannya kan cukup susah ya kalau dicampur-campur dengan itu ya. Artinya makanya itu gini, lebih Pak, efisien mana? Efisien ya, mungkin. Mohon maaf gini Pak Yogi, mohon maaf saya tanya tadi, saya pikir khawatir Pak Edi nanya untuk ikan gitu kan. Nah kalau untuk ternak itu kan sudah jelas ke air minum. Ya. Nah tapi kalau untuk ke ikan itu treatmentnya ke pakan gitu kan. Itu mungkin itu Pak Yogi ya. Ya, tapi kalau untuk hijauan juga Pak Yogi, untuk hijauan itu bisa juga disiramkan kepada bukan disiram, istilah dibasahin, dia punya rumput-rumputnya, hijauan pakannya, supaya nanti dia bisa kambing dan sebagainya itu begitu dia makan rumputnya kan segar juga dalam keadaan rumput maupun hijauannya dalam keadaan basah kan gitu. Masuk juga itu barang kan gitu Pak. Jadi bisa double kali ya. Bisa. Jadi mungkin bisa double ya, melalui air atau disiram juga di makanannya kali. Bisa. Kalau tadi yang saya khawatirkan tadi, kalau Bapak menggunakan semacam pakan yang kayak pakan ayam itu yang sudah dibuat sedemikian rupa, nanti itu bisa rusak. Tapi kalau hijauan boleh disiram. Iya. Boleh Pak Yogi ya, cukup ya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Haji Edi, Pak Haji Mamat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kemudian ini Pak Haji Edi, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Kandi, SSW 26. Assalamualaikum. Nah, ini pertanyaannya untuk peternakan udang, mungkin peternakan udang, Paname, berapa kali pemberian EcoFit dalam satu hari? Dan apabila sudah menggunakan EcoFit, perlukah vitamin-vitamin yang biasa diberikan seperti vitamin C, vitamin B kompleks, dan antibakteri? Itu Pak Edi. Jadi untuk pertanyaan ini saya memberikan full kewenangan kepada Pak Mamat untuk menjawabnya. Iya. Silakan Pak Mamat yang jawab. Baik, terima kasih. Ini Ibu Sri Kandi ini Bu Retno. Bu Sri Kandi ya. Ini tambaknya tambak apa, Bu? Mana? Ada suara nggak kira-kira? Ini nggak jelas apa tambak tradisional. Tambaknya, Assalamualaikum Bapak, mohon maaf. Tambaknya pinggir pantai, Pak. Iya, tradisional atau udah apa ya namanya? Pakai kincir. Iya. Berarti udah modern tuh. Iya, udah ada kincirnya. Bu Retno, saya minta kepada Pak Mamat yang menjawab karena beliau ini ahli udang sebenarnya. Iya, makanya saya kebetulan nih. Jadi saya untuk ini jangan kecewa karena saya tidak jawabnya, tapi kewenangan itu sudah saya berikan pada Pak Mamat. Silakan Pak Mamat. Jadi begini Bu, kalau Ibu sudah memberikan suplemen ternak EcoFit, saya belum pakai EcoFit base, yang saya kembangkan hanya EcoFit dan EcoFarming. Nah, jadi kalau Ibu sudah pakai suplemen EcoFit, ini Ibu nggak perlu lagi vitamin-vitamin yang lain. Ini yang saya tahu dari mitra gitu, biasa mendampingi mitra. Nah, jadi cukup Ibu melarutkan EcoFit, dibiangkan, kemudian dicampur di pakan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dikatakan Pak Haji Edi tadi itu sesuai kebutuhan. Kalau hari ini misalnya kebutuhannya 5 kilo, saya bilang tadi, Ibu campur, dibasahi dengan EcoFit itu. Gitu. Nah, kemudian Ibu nggak perlu lagi vitamin-vitamin yang lain. Gitu. Nah, mungkin saya cerita ini karena pengalaman saya gitu, dan alhamdulillah
ini punya Pak Wayan Sidebagia, kebetulan sama AA Rijal itu kemarin itu mau di YouTube kan, saya nunggu kepala dinas untuk ikut komentar, tapi ternyata kepala dinasnya almarhum, maka nggak jadi itu. Dan pengalaman Pak Wayan Sidebagia itu, dia sebagai ketua kelompok petani ikan, alhamdulillah selama dia bertambak, baru inilah hasilnya yang cukup memuaskan menurut dia gitu kan. Bahkan bisa panen lebih awal. Artinya selisih 10 hari aja, dalam 1 hari itu bisa menghemat listrik, bisa menghemat pakan gitu kan. Itu bisa panen lebih cepat menurut Pak Wayan Sidebagia waktu itu. Nah, kemudian hasilnya juga luar biasa. Udangnya itu tidak lagi di sortir gitu karena size-nya hampir rata-rata sama gitu kan. Itu. Nah, itu dimulai dari treatment pengolahan lahan. Jadi sama seperti kita mau ngolah lahan sawah. Jadi sebelum kita tebar, kita semprot dulu itu lahan tambak itu dengan eco farming. Kemudian ratakan dengan eco farming. Kemudian setelah itu dikasih air. Ditinggalkan selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu kemudian diisi air, sudah diisi air, kemudian ditinggalkan lagi 1 minggu, kemudian setelah 2 minggu baru tebar udang. Nah, di situ nanti kira-kira 20 hari sampai 20 hari itu nggak perlu lagi kasih makan pakan yang ini, dia cukup udah makan pakan alami, ada plankton di situ. Dan alhamdulillah berhasil itu, Bu. Nah, kemudian ada tambak yang tidak berhasil, ya maksud saya gini, dari beberapa tambak itu yang saya dampingi itu tidak ada yang komplain gitu kan. Mereka yang komplain itu bukan komplain sebetulnya, karena kena hama aja, kena virus. Dan virus itu bukan hanya tambak yang pakai suplemen eco farming aja, ecofit aja gitu. Semua tambak yang pakai yang lain juga kena virus mati gitu kan. Itu artinya bukan karena ecofitnya gitu kan. Itu, Bu. Jadi itu, Bu. Kira-kira ada tambahan, Bu? Oh iya, berarti Pak, mengurangi pakannya itu karena panennya lebih cepat ya, Pak ya? Ya, panennya lebih cepat, jadi bisa dia menghemat listrik. Kalau dia pakai kincir kan, yep. 1 hari 1 malam aja kincir itu berapa watt kebutuhannya gitu kan. Kemudian 1 hari itu bisa menghabiskan pakan udang berapa gitu kan. Jadi dia bisa menghemat pakan, dia bisa menghemat biaya produksi gitu, Bu. Nah, itu menggunakan eco farmingnya itu di lahan di awal ya, Pak ya? Ya. Jadi 1 minggu, misalnya hari ini nyemprot treatment lahan gitu. Yeah. Lahan itu misalnya dikeringkan, cemak-cemak lah, masih ada air gitu kan. Kita semprotkan rata dengan eco farming. Nah, kemudian tinggalkan 1 minggu. Sudah tinggalkan 1 minggu, kemudian isi air. Isi air, kemudian tinggalkan lagi 1 minggu. Artinya udah 2 minggu tuh dari pengeringan, dari penyemprotan awal dengan pengisian air udah 2 minggu, kemudian baru tebar benur. Nah, setelah tebar benur, itu 20 hari tidak dikasih makan. Itu sudah cukup dengan plankton makanan yang alami itu, Bu. Oh iya iya. Nah, jadi itu kan, Pak, untuk ukuran eco farmingnya gimana, Pak? Untuk ukuran eco farmingnya, kalau kemarin itu kira-kira 1/2 hektar itu dia awalnya pakai 3 tube. Oh iya. Nah, karena menurut dia ini, Pak, kata dia, ini saya kalau nambak ini nggak semurah ini, kata dia. Saya biasa habis puluhan juta bahkan untuk suplemen ini cuma 1 paket, kata dia gitu kan. Gimana kalau saya double, katanya, double dosis, kata dia. Bagus, kata saya, lebih bagus. Jadi waktu itu dia 1,5 hektar itu dia pakai eco farming 6. Oh. Pakai eco farming 6. Nah, kemudian setelah dialiri air, kemudian sudah ada udangnya, dia semprot pinggiran.
semprot apa namanya, eco farming. Setiap 3 hari sekali gitu. Setiap pinggiran pinggiran kolam itu disemprot ini eco farming. Oh, jadi di awal di lahan diberikan eco farming yang 10 hari sebelum. Nah, setelah itu baru nanti di pinggir-pinggirannya itu setiap berapa hari, Pak? Setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali. Disemprot pakai eco farming. Itu apa namanya, sampai dia panen begitu atau nanti setelah udah pakai EcoFit sudah nggak usah? Nah, kalau untuk ini kan, untuk eco farming kan semprot itu ya sesuai dengan kebutuhan ibu lah kira-kira. Kalau untuk menghemat, ya itu yang kata Pak Wayan Sidibage itu terlalu murah. Jadi dia memang hampir 3 kali sehari dia semprot eco farming pinggiran ininya kolam itu. Nah, kemudian kalau untuk EcoFit-nya dia treatment ke pakan. Oh iya gitu. iya. Nah, kemudian berapa kebutuhannya ya sesuai dengan kebutuhan ibu. Kalau kebutuhan ibu misalnya sehari itu misalnya 10 kilo gitu kan? Iya. Ya 10 kilo itu yang dibasahi. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kata Pak Haji Edi itu ada sisa makanan katanya terus disimpan kemudian besok ditaburkan lagi, jangan, nanti rusak itunya kualitas pakannya gitu. Itu Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak, dapat ilmu banyak ya. Iya, jadi kalau mungkin nanti Ibu mau lebih dalam bisa telepon saya. Ya, atau nanti saya telepon istrinya Pak Wayan karena Pak Wayannya sudah meninggal dan alhamdulillah tambaknya juga masih tetap dilanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Mohon maaf tidak ditunjukin karena lagi di ini. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak Haji Adi. Kemudian kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Mantap. Itu jadi sudah akan datang narasumbernya Pak Muhammad gitu. Sudah ada silakan yang lain kalau bertanya. Silakan yang lain. Kalau belum ada, ini saya ada tambahan ini. Ya. Saya 1 minggu yang lalu itu saya punya mitra di Lampung Timur. Dia untuk 8 kolam. 8 kolam itu macam-macam, ada bandeng, ada nila, kemudian ada udang. Gitu. 1 minggu yang lalu ini penyemprotan lahan. Kemudian tanggal 30 besok ini saya diundang untuk penebaran ini bibit. Penebaran ini bibit ya namanya itu. Itu. Jadi memang saya tawarkan yang lain-lain juga dia nggak mau gitu. Maunya ya itu. Padahal awalnya itu dia coba-coba Pak di bandengnya, di bandeng sama di ikan nilanya, sama lele. Itu awalnya dia iseng gitu, menurut dia iseng gitu, dia belum join gitu kan di belakang rumah. Nah, tetapi ketika dia dapat hasil panen bagus gitu, malah ngundang kita untuk minta lebih pendalaman gitu. Itu sepengetahuan saya yang saya dampingi, alhamdulillah tidak ada yang komplain gitu. Kalaupun ada yang komplain tidak panen bukan karena EcoFit-nya, tapi karena memang virus gitu, virus yang menyerang kolam itu gitu kan. Dan tidak hanya kolam yang memakai EcoFit aja, kolam lain pun yang tidak memakai EcoFit tetap mati gitu. Itu Pak Haji. Ya baik, jadi memang apapun apakah ada di udang, apakah ada di ikan, apakah ada di ayam, apakah ada di sapi maupun kambing, bahwa prinsip segitiga tadi itu memang harus kita siapkan. Jadi yang pertama kali itu tentang manajemen, persiapan daripada tempat yang akan kita gunakan untuk memelihara, apakah ikan atau apa sebagainya. Seperti cerita Pak Mamat tadi, memang kolam itu harus steril betul. Harus steril betul kan. Dari segala gangguan-gangguan, dari keamanannya, lalu kemudian juga ada dari yang kemungkinan virus dan sebagainya segala gitu. Jadi karena itu seperti di ayam dia punya program vaksinasi macam-macam, kalau di ikan dia punya program pembersihan lahan dan sebagainya sebelum kita tanam, ya kan?
Tentu kalau soal bibit nanti kan tentu sumber bibitnya kan tentu mereka sudah berpengalaman sebagainya kan begitu. Jadi prinsip itu, apakah kita di kolam, apakah kita di kandang, jadi proses manajemen itu menyangkut juga masalah program. Nah, program di situ adalah juga termasuk dalam program kesehatannya. Kalau di ayam, kalau di ikan apa segala itu memang sudah ada di dalam buku-bukunya itu sudah ada hari keberapa dikasih vaksin, hari keberapa dikasih untuk antibiotik pencegahan sebagainya sudah ada semua itu. Nah, peranan daripada EcoFit Base dan EcoFit ini adalah untuk menambah komplitnya gizi daripada pakan itu. Komplit, begitu gizinya komplit, nah dia bekerja. Nah, itu lagi. Setelah dia komplitkan gizinya, EcoFit dan EcoFit Base ini mampu juga dia menunjukkan kerjanya bagaimana dalam proses pencernaan daripada pakan itu sendiri secara keseluruhan. Nah, disitulah peranan daripada EcoFit dan EcoFit Base itu mampu mendayagunakan, mampu membuat sedemikian rupa pakan itu terserap lebih banyak daripada yang kalau tidak menggunakan EcoFit maupun EcoFit Base. Nah, disitulah efisiensinya, makin banyak pakan yang dimakan, makin komplit pakan yang diserap, dan sebagainya, tentu akan menimbulkan daya tahan imunnya lebih kuat, pertumbuhannya lebih bagus, produktifnya lebih baik, dan sebagainya. Kan gitu, Pak. Jadi prinsipnya, jadi kalau kawan-kawan itu datang kepada sebuah peternakan, dilihat 3 faktor itu. Kita ini mau melengkapi mereka, tapi dilihatlah bagaimana kondisi pakannya. Harus dilihat juga, Pak, bagaimana penyimpanannya. Apakah gudang mereka lembab apa tidak? Itu juga secara apakah gudang mereka itu bocor apa tidak. Yang kemungkinannya nanti ada air yang jatuh lalu kemudian membuat makanan menjadi berjamur begitu begitu dia ngasih kita ke effort ternyata airnya mati, nanti kita nih komplain. Nah, itu juga harus menjadi periksaan kita juga sebelum kita sarankan untuk menggunakan daripada EcoFit Base itu. Jadi kita periksa juga supaya jangan sampai kita ini menjadi sasaran juga komplain-komplain daripada mereka. Karena apa? Karena mereka nilainya kan besar itu ininya. Ya kan? Nah, saya kira itu Pak Mamat, kalau tidak ada yang bertanya lagi kepada kawan-kawan, EcoFit dan EcoFit Base ini menjadi potensi yang besar untuk menciptakan poin-poin kita. Karena apa? Karena repeat ordernya itu lebih cepat. Kalau kita berhasil melakukan closing di daerah peternakan besar, di Adiamas kita rekrut mitra-mitra di sana. Wong ayam itu, sapi itu, ikan itu, makannya itu aja. Tiap hari. Dia akan terus-menerus dan dia berulang. Nah, karena itu jangan dianggap sepi juga EcoFit dan EcoFit Base ini. Dia ini akan mampu menciptakan RO paket seperti juga slow release tuh Pak Ahmad. Iya. Jadi sekali dia masuk dan sekali seperti yang dikata Pak Mamat tadi, sekali dia kepincut dengan EcoFit dan EcoFit Base, dia tidak akan mau memandang yang lain lagi. Dan itu poin terus-menerus akan tercipta untuk kita. Saya kira itu barangkali statement akhir dari saya, Pak Mamat. Baik. Saya selebihnya saya kasih dan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Edi yang cukup luar biasa pemaparannya. Insya Allah kita dapat ilmu banyak dan mudah-mudahan kita jadi mitra, jadi pendamping para peternak, pendamping para petambak, bermanfaat bagi umat, insya Allah. Jadi dari yang ini kesimpulan sedikit mungkin apa yang dipaparkan Pak Haji Edi tadi, ini ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama bibit, yang kemudian pakan dan manajemen. Itu saja mungkin kata kuncinya, bibit, pakan, dan manajemen. Salah satu tidak baik, maka akan tidak baik semuanya. Demikian, AA, Rizal, Bapak-bapak dan Ibu sekalian,
Saya selaku moderator, kalau mungkin ada kata salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalau mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian minta tindak lanjut, bisa catat mungkin nomor Pak Haji Edi dan bisa japri gitu kan, mungkin bisa lebih mendalam gitu kan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu